Hai, inilah hari kedua aku di Jogja. Kalian bisa lihat video pertamanya di sini atau di sini. Oke, hari kedua, plan pertama kita adalah pergi ke Taman Sari. Jadi setelah dari sana, maka yang dipilih akan berenang di sini. Setelah googling, ternyata jalannya sempit banget dan parkirnya juga susah. Tapi kita tetap harus pergi karena ini tempatnya cukup menarik. Jadi kita pergi bawa mobil dan ya jalannya emang sempit dan parkirnya emang cukup susah. Banyak yang parkir di badan jalan. Aku sempat muter 2 kali hingga akhirnya dapat tempat parkir yang cukup bagus. Bukan cukup bagus sih, ya cukup enak lah, tapi jauh dari Taman Sarinya. Setelah turun dari mobil, ada tour guide yang nawarin jasanya. Jadi karena kita pikir-pikir ini lebih baik, maka kita ambil tour guide-nya. Karena dia bilang dia tahu shortcut-shortcut atau jalan pintas yang cepat untuk ke Taman Sari ataupun tempat lainnya. Jadi kita ambil pakai saja. Dulunya Taman Sari yang mendapat sebutan The Fragrant Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air maupun danau beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Tour guide-nya cerita banyak tentang semua bangunan yang ada di Taman Sari. Awalnya kita ke bangunan yang tidak utuh lagi. Ini kalau dia bilang, tour guide-nya bilang ini adalah tempat istri-istri raja sebelum mereka pergi mandi istirahatnya di sini. Ini kata tour guide-nya ya. Jadi ini udah seperti reruntuhan gitu, tapi tetap keren sih buat foto. Ini dulu saya kasih tahu ceritanya biar lewat yang lain. Ini lorong ini jalan pintasnya istri-istri raja tanpa berjalan bersama. Kalau para prajurit ini pada darat pakai kuda. Kita di dalam sini kesannya seperti di akuarium, di dalam tanah, juga di dalam air. Karena di luar sana sebelum jadi perkampungan kita dikelilingi. Kata tour guide-nya, dulu semua ini adalah danau. Kalau aku pikirin semua danau, betapa kerennya tempat ini. Tapi sekarang ini udah jadi rumah warga semua. Ya, jadi sedikit tidak terlalu keren sih. Tour guide ini membuktikan ucapannya kalau dia banyak tahu tentang shortcut-shortcut dan dia ini cukup memangkas waktu dan cukup memangkas tenaga kita untuk sampai ke tempat utama dari Taman Sari, yaitu tempat mandinya. Banyak dibilang kebun istananya. Jadi ada 2 tempat mandi. Yang pertama cukup besar, ini besar banget. Ini mungkin salah satu spot foto terbaik ya di Taman Sari ya. Dan yang kedua ada yang kecil. Yang kecil ini biasanya untuk yang telah terpilih dari berbagai banyak istri yang mandi di sini pindahin ke sini. Ya seperti itulah. Jadi ini tempat mandi-mandinya raja. Oh, tempat mandi istrinya raja. Istri yang sebelah itu anak-anaknya tapi putri. Ini untuk anak-anaknya. Tapi untuk putri doang. Nanti kalau istri yang kena lemparan bunga, ada yang salah satu kena lemparan bunga Pindah sebelah sana. bagian selatan. Istri pilihan. Sebenarnya ada satu tempat lagi yang harus dikunjungi, tapi karena bajuku sudah basah, cukup panas Jogja ya. Jadi kita udahan dan kita mampir dulu ke toko kaos dan dia sempat beli kaos lah untuk aku dan Alfa karena bajuku basah tadi. Oke, setelah itu sebenarnya kita pinginnya itu ke Sate Kelatak, tapi setelah baca-baca itu rame banget dan ngantri 1 jam dan arahnya itu berlawanan dengan tempat yang kita tuju, Candi Borobudur. Jadi kalau Sate Kelatak itu ke selatan, Candi Borobudur ke utara. Di Jogja biasanya orang akan sebut jalan itu ke selatan, barat, timur, utara. Jarang orang bilang lurus kanan kiri. Ya ada juga sih, tapi utamanya orang akan bilang itu arahnya ke utara. Bingung kan? Di perjalanan ke Candi Borobudur kita sudah sangat lapar dan kita mampir ke Soto Kertasuro. Ya, ini harganya murah banget, tapi porsinya sedikit sih. Jadi sebenarnya sama aja, harganya murah, porsi sedikit. Kalau di tempat lain itu harganya lumayan, tapi porsinya banyak. Jadi kemarin aku makan 2 porsi karena ya porsinya sedikit, tapi murah banget sih, 6 ribuan. Setelah itu kita sampai di Candi Borobudur. Hal yang pertama kita lakukan adalah sewa payung karena gerimis. Stop. Satu, dua, tiga.
gerbangnya ke candinya itu kita gunain tayo, karena jalannya pasti jauh banget. Karena dari pintu gerbang itu kita nggak tahu candinya di mana. Jadi aku tidak mau beresiko untuk berjalan kaki, kita gunain tayo aja. Dadah kuda. Iya, dadah kuda. Mantap. Udah nggak kehujanan dia. Kalau perambanan candi Hindu, Borobudur adalah candi Buddha. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana di sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Borobudur ini merupakan salah satu bangunan terbesar Buddha di seluruh dunia. Menurut sejarah yang aku baca-baca, pembangunan Candi Borobudur ini memakan waktu hingga 100 tahun. Bayangin buat candi 100 tahun. Dan berapa banyak orang yang membangun ini. Setelah sampai menggunakan tayo, candi ini ya benar-benar megah dan banyak sekali tangganya. Jadi dari tempat bertiga tayo, kita harus naik tangga dulu untuk ke candinya. Di candinya pun banyak tangga lagi. Kita sempat muterin candinya, mungkin di tingkat kedua ya, karena untuk sampai tingkat atas tuh pasti capek banget, kita nggak lanjutin. Yang paling bagus sebenarnya itu di paling atas, cuman ya karena keterbatasan tenaga, keterbatasan fisik, kita milih untuk muterin candi di tingkat kedua lah kalau nggak salah. Yang ada belalainya apa nak? Gajah. Coba tunjuk mana belalainya. Coba tunjuk yang mana belalainya sih. Gajah. Uniknya dari candi ini adalah setiap batu itu punya ukirannya. Pantesan butuh waktu sampai 100 tahun karena setiap batu itu diukir dulu, dipahat dulu mungkin. Bayangin sebanyak itu batu dipahat. Ya wajar sih 100 tahun. Keren sih candi ini, keren banget sih kalau menurutku. Dan kita bisa jalan sekitar di pelataran gitu sih, di teras ya kalau kita bilang ya, di lorong-lorong gitu, itu keren banget sih. Jadi untuk tempat foto. Setelah itu kita turun pun lewat tangga lagi yang cukup panjang. Sampai turun, ternyata ada pertunjukan gajah, jadi kita sempat nonton pertunjukan gajah dulu, ini free. Pulangnya kita gunain tayo lagi, karena ya jauh tadi sih. Ketika sampai di tempat berada tayo, itu pintu keluarnya, ada tanda pintu keluar, tapi ternyata masih cukup jauh. Jadi banyak orang menawarkan dagangannya yang menurutku cukup risih sih. Seakan memaksa mungkin karena udah sore juga ya. Dan kita jalan menuju pintu keluar, dan itu ternyata kita harus melewati pusat souvenir gitu atau pusat oleh-oleh dan beberapa makanan dulu, muter jauh, cukup jauh hingga akhirnya bisa keluar. Cukup melelahkan juga di situ. Mungkin kalau kita nggak tahu di situ ya kita bisa muter-muter aja di situ sih. Ya, aku rasa mungkin semua tempat juga seperti itu ya. Terakhirnya pasti toko souvenir gitu. Oke. Setelah itu kita balik lagi, sempat makan dan balik. Itu aja mungkin pengalamanku di hari kedua ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang ingin liburan ke Jogja dan sekitarnya. Aku Adriansa, semoga bermanfaat guys.